Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terus semangat di dalam mengikuti doa pagi tiap hari Rabu, Bapak Ibu yang dengan setia menjadi tiang-tiang doa GKMI Pengharapan. Bersyukur, saya percaya ketika kita bisa melakukan ini karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang menggerakkan kita dan memampukan kita. Mari kita akan mulai persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kami. Tuhan Allah yang melimpahkan kebaikan demi kebaikan, menopang dengan kekuatan tangan-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Dengan pujian kami mau memuliakan Tuhan dengan firman Tuhan yang akan kami dengar, dan kami mau memuliakan Tuhan dengan doa-doa yang akan kami naikkan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, khususnya hamba-Mu, Pendeta IDSS yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang menguasai hamba-Mu, dan juga kami berdoa untuk internet yang kami pakai. Tuhan yang mengendalikan sehingga kami boleh mengikuti doa pagi hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta IDSS, kita akan menyanyikan pujian Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, sembah dan sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, isi surga puji Dia. Para malaikatnya nyanyikan pujian, sucilah Allah Tritunggal. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serahkan hati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami berkesempatan untuk boleh mendengar firman. Kiranya lapangkan hati kami, luaskan pemikiran kami, dan juga lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh benar-benar hati kami tertuju pada Engkau, pikiran kami hanya melihat Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dengan segala yang ada dalam diri kami. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu mampu untuk menuntun kami, mampu untuk mengubah kehidupan kami yang bengkok, sekaligus kami juga diperbarui oleh firman-Mu dari waktu ke waktu. Berbicaralah dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya terus melanjutkan untuk berteologi doa. Ini masih dalam perjanjian lama ya, yang kalau bulan lalu kita bersama-sama belajar dari kitab Yosua, di mana dia untuk eh, di dalam keajaiban Tuhan, dia memohon supaya matahari itu diperpanjang, dan kita bersyukur bisa pada saat itu.
Hari ini kita akan bersama-sama belajar puisi dalam doa, ya saya kasih tanda tanya. Apakah ada ketika berdoa itu ada puisinya gitu ya? Apa, kan umumnya kan kita menyanyi, ya oke, kemudian kita berpuisi, oke. Tetapi kalau ini berdoa tapi pakai puisi, tuh aneh apa enggak ya? Nah, kita coba lihat sebelum kita baca firman Tuhan, slide berikutnya bisa dimajukan dulu, Pak Nikolas. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir dari Bapak Ibu ndak asing lagu ini. Ada yang katakan judulnya Berkat Anak Cucu ataupun Begitu Besar Kasih Allah pada Kita. Saya coba ingin nyanyikan sedikit ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Ya, silakan lanjutnya apa dilanjutkan gitu ya. Nah, kita ambil lagi yang di awal Pak Nikolas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian ini, mungkin sebagian pada kita, oh ini teologi apa namanya tentang kemakmuran dan segala macam karena teks yang ditebal itu mengubah miskin jadi kaya. Apa bisa kita nyanyi langsung tim miskin jadi kaya? Kemudian rendahkan, hentikan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai pada titik seperti itu, kita perlu hati-hati karena framing-framing itu jangan menurut pikiran kita, tapi kita dalami dulu. Benar enggak? Sepanjang memang itu hasil pada orang, pemikiran orang untuk mengarahkan kita kepada teologi-teologi yang istilahnya ya tidak sesuai dengan apa jadi pemikiran kita, itu justru kita yang berbahaya. Tapi mari kita lihat Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, dia merendahkan, mendikan juga. Kita lihat dari 1 Samuel pasal 2, Alkitab kita ya, 1 Samuel pasal 2, Bapak Ibu juga bisa melihat, ini teks kita, ayat 1 sampai 10. Nah, kalau tidak keberatan, salah satu dari Bapak Ibu bisa membacakan Alkitab ini ya, 10 ayat aja. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Pak Nikolas bisa slide yang di awal, itu ada teksnya ya. Ini yang kedua. Oh, yang pertama. Iya, 1 Samuel 2, 1 sampai 10. Jadi silakan baca 10 ayat langsung ya. Ya, dibuka mic-nya dulu. Saya baca, Pak. Silakan, Bu Ruth. 1 Samuel, 1 Samuel berapa, Pak? 2 ya. 2 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 2, 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat.
Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Yang kesembilan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Dan yang terakhir, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Amin. Terima kasih, Bu Ruth. 10 ayat sudah dibaca semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tadi sepintas kita melihat apa yang saya sampaikan dari lagu yang kita pujikan tadi. Tuhan membuat miskin menjadikan kaya, dia merendahkan dan meninggikan juga, itu teksnya persis dalam TB 1. Nah, kalau itu berasal dari Alkitab, artinya itu bukan kita ngawur atau apa, tetapi memang Alkitab menyatakan demikian. Dan sekarang kita tahu lagu itu mengutip dari doa dari Hana. Nah, Bapak sekalian, menarik ya. Jadi sekarang kita jangan berpikir negatif dulu, tetapi pahami dulu. Satu, kita bisa bisa mengartikannya di dalam pemikiran kita atau bertanggung jawab untuk menjadikan teks ini. Memang ini rawan untuk dijadikan satu perkembangan teologi yang bisa goyang kanan, goyang kiri. Tetapi kita belajar Bapak sekalian, khususnya dari apa yang kita baca dari Samuel ini ya. Saya sedikit mundur ke belakang Bapak sekalian. Jadi kalau berteologi tentang doa, kita lihat yang lalu tentang Yosua. Yosua itu ada perbedaan yang jelas. Jadi Yosua dan Hakim-Hakim itu sekarang dengan Samuel, kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Kalau di Yosua dan Hakim-Hakim, sesungguhnya banyak penafsir setuju bahwasanya doa itu memainkan peran yang relatif kecil karena sedikit-sedikit sekali. Jadi dia hanya berkata, dia berkeluh pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, ya seperti itu. Tapi doanya itu tidak dijelaskan seperti apa. Berbeda kalau kita lihat di Samuel, sepertinya lebih perannya lebih besar daripada kitab Yosua dan Hakim-Hakim. Jadi kalau kemarin kita lihat Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14, Yosuanya minta pada Tuhan, titik seperti itu aja. Tetapi berbeda kalau kita lihat sekarang apa yang disampaikan oleh Hana dalam kitab Samuel. Tadi 10 ayat itu menunjukkan doanya itu jelas. Disebutkan bla 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 segala macam ya. Jadi kalau kita pahami bahwasanya doa Hana dalam kitab Samuel bagian yang pertama pasal 21 sampai 10 itu diyakini sebagai karya yang unik. Kenapa unik? Karena memang bahwasanya kalau kita lihat doa Hana itu eh, berbeda satu dengan sebelumnya dari Yosua dan Hakim-Hakim dan sekarang Samuel berbeda karena dijelaskan ada peran doa yang lebih besar karena dijabarkan di sana. Ada perubahan gaya dan kosakata. Nah, inilah yang saya sebut dengan puisi. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membaca eh, teks daripada doa nah ini kita tidak bisa melihat oh ini tentang prosa, maksudnya prosa itu cerita atau narasi atau teks-teks yang jelas, tetapi kita mendapati di sini doa tetapi bentuknya itu puisi dan ini unik loh sekalian.
Saya percaya di antara kita mungkin ada, tetapi sedikit sekali dari doa-doa itu dinaikkan sebagai bentuk puisi. Bukan karena kita tidak mampu berpuisi, tapi bisa saja kita berdoa berpuisi. Tak? Tapi Hana itu di dalam doanya dia naikkan dalam bentuk puisi. Sangat unik bukan? Makanya bisa dijadikan sebagai lagu seperti tadi itu ya. Berkat anak cucu atau lagu yang biasanya judulnya ambil dari kalimat depannya gitu. Enggak seperti itu. Jadi eh, karena dari puisi bisa diambil, oh ini bagus nih kalimatnya, dijadikanlah lagu. Ya, unik ya. Jadi kita yang termasuk saya, maksudnya kalau berdoa ya oke berdoa. Ada pujian-pujian yang mungkin agak-agak puisi sedikit lah gitu ya. Tetapi kalau Hana ini doanya betul-betul puisi. Nah, kita coba belajar bersama-sama ya. Puisi yang seperti apa gitu ya. Nah, puisi ini jelas bahwasannya bagian dari pola doa. Nah, kalau kita lihat mundur ataupun pada saat ini mungkin judulnya nyanyian Hana bukan doa. Nah, tapi nanti saya akan belajar sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah doa. Nanti kita bisa mundur. Ada juga nyanyian Deborah gitu. Nyanyian Deborah. Hakim-hakim, kan kita hakim-hakim. Tapi berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Hana ini. Karena puisinya itu bagian dari pola doanya. Bukan sekedar dia menaikkan, tapi memang dia ada polanya di sana. Ini adalah puisi yang tertanam, bukan sisipan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita berdoa prosa itu, jadi bagian prosa kok puisi kok susah banget ya. Puisi mungkin Bapak Ibu tidak asing. Prosa itu apa namanya kisah atau narasi seperti itu. Disisipin puisi sedikit. Nah, enggak. Tapi betul-betul puisi yang tertanam dari awal sampai akhir isinya adalah puisi. Atau boleh katakan sebagian besar isinya itu adalah puisi. Maka puisinya betul-betul doanya tertanamnya adalah puisi. Nah, Bapak sekalian unik ya. Jadi ini doa 10 ayat tapi kok puisi semua gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, ini seakan bagian dari pola doa. Ternyata doa Hana atau puisi yang isinya puisi itu doa yang menjadi tema-tema utama dalam kitab Samuel. Saya tidak menjabarkan satu demi satu dari puisi-puisi ini, oh puisi ini di pasal berapa, tetapi diyakini bahwasannya kalimat-kalimat di dalam puisi-puisi itu menjadi tema-tema utama dalam kitab Samuel. Wow, ingat ya, ini permulaan dari kitab Samuel. Pas Samuel yang bagian yang pertama atau satu Samuel mulai dari pasal 2 dan itu menginspirasi seluruh dari kitab-kitab Samuel. Kalau boleh dikatakan inilah yang menggerakkan tema-tema daripada kitab Samuel. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Seringkali kita mendapati bahwasannya bisa jadi ketika sesuatu pesan kemudian dikembangkan di dalam satu kitab. Jadi pertama misalnya kita baca di dalam Perjanjian Baru, oh pesannya itu ini, Yesus terang atau apapun itu dan kemudian dikembangkan. Oke, tetapi yang menarik dalam kitab Samuel, pengembangannya itu berasal dari puisi, bukan janji, bukan satu prosa atau narasi, bukan satu pernyataan yang jelas, tetapi di dalam bentuk puisi. Nah, ini menarik. Apa sih menariknya? Karena di dalam menerjemahkan atau memaknai puisi itu perlu adanya satu pertanggungjawaban yang jelas. Kan kalau puisi itu kan masih ngambang. Maksudnya apa ya? Kita masih menduga-duga. Nah, disinilah kita melihat bahwasannya puisi Hana memang kisahnya ini tentang kelahiran pada Samuel. Tetapi dimulai daripada kelahiran Samuel itu menginspirasi seluruh daripada kitab Samuel. Buat saya ini doa yang unik dan luar biasa. Karena dari doa yang berbentuk puisi ini, seluruh tema-tema dari kitab Samuel itu masuk ke bagian itu semua. Luar biasa gitu ya. Hanya 10 ayat tetapi itu menjadi tema-tema sentral atau utama dalam seluruh kitab Samuel. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Maksud saya, ya ini kan kita belajar berteologi ya. Tetapi saya percaya nih,
setiap kita kalau seperti ini, oh ada tema-tema doanya. Oke, betul. Betul kan? Kita dikasih, oh nanti berdoa buat ini, buat itu, bahkan pokok-pokok doanya ada. Tetapi ada kalanya kita berdoa, ya udah kita berdoa sama Tuhan gitu kan. Keluar aja, nggak perlu ditulis lebih dulu gitu kan. Biasanya seperti itu. Kalau kita berdoa sama Tuhan, nggak perlu tulis. Dan kita bisa berdoa segala macam. Segala macam. Di dalam pimpinan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan. Bisa jadi doa itu merupakan satu permohonan kita pada Tuhan, pujian pada Tuhan, bisa segala macam-macam. Ada kalanya apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu bisa menuntun kehidupan kita berikutnya di tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Misalnya di dalam bentuk permohonan gitu ya. Oh Tuhan, saya mau. Kalau saya levelnya kan sudah punya cucu gitu ya. Jadi kalau punya cucu, oh Tuhan saya mau punya cucu. Bisa kan seperti itu. Dan doa-doa berikutnya saya berusaha supaya minimal saya bisa berdoa, oh supaya anak saya dapat pasangan, anak saya dapat apa setelah dapat pasangan bisa dapat anak kan seperti itu. Di drive oleh satu doa. Tetapi yang menarik dalam doa anak ini bentuknya puisi. Dan itu terjadi semua di dalam tema-tema, dijadikan tema-tema sentral atau tema-tema utama dalam kitab Samuel. Luar biasa. Jadi maksud saya seperti ini. Kita tidak bisa meremehkan apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Kalau emang itu dimunculkan oleh Tuhan di dalam pemikiran dan hati kita, itu yang bisa membuat satu apa namanya pergerakan hidup kita itu mengarah pada ke sana, termasuk yang dialami oleh Samuel. Dia tahu nih ibunya berdoa seperti itu, dan itu ternyata di dalam kehidupannya, wow, luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Samuel dari doa seorang ibu, dan itu bentuknya puisi. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau boleh jujur seperti ini, coba silakan slide-nya ya. 1 Samuel 2 ayat 28 itu kan bagian terakhir dalam bab yang pertama, 1 Samuel 1 ayat 28. Diakhiri dengan demikian, maka aku pun, maksudnya Hana menyerahkannya kepada Tuhan setelah dia minta pada Tuhan gitu ya. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi dia janji nanti kalau dia punya anak, uang itu dianggap gila oleh apa namanya Eli ya gitu ya. Ini kok komat kamit seperti orang mabuk anggur seperti itu ya. Tapi kan dia sedang janji sama Tuhan. Ini doa yang lirih yang diucapkan. Dia minta anak seperti itu. Karena dia merasa tersakiti dengan Penina, yaitu istri daripada suaminya ya. Itu yang menjadi kendala bagi dia karena dia seperti dia minta pada Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya anaknya yang kalau dia mengandung dan dia punya anak kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sudah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, teks ini terjadi dia sudah punya anak dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Luar biasa. Dia janji, dia punya nasar dan kemudian punya anak dan teks ini diserahkan. Nah, tadi kita baca pasal 2 ayat pertama 10. Betul kan? Jadi saya kasih yang coklat-coklat tengah. Kalau kita lihat pasal 2 11, lalu pulanglah Elkana tentunya bersama dengan Hana gitu ya ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi kita coba merekonstruksi lagi ya. 1 Samuel ayat 28, kemudian dilanjutkan 1 Samuel 2 11, tidak ada masalah. Selesai. Tidak perlu ada 1 Samuel 2 1 sampai 10. Betul kan? Maka Hana menyerahkannya kepada Tuhan, jadi di tempat ibadah itu, di gereja lokal dalam konteks kita, lalu mereka pulang. Selesai. Udah nggak ada. Doa Hana itu nggak ada, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita lihat bagaimana kitab Samuel itu punya peran relatif besar dibandingkan dengan Yosua yang pendek-pendek doanya. Nah, ini makanya kita lihat 1 Samuel 2 10 bisa dihilangkan, tetapi justru dinampakkan doanya itu seperti apa. Dan itu bentuknya puisi, dan itu menjadi tema-tema sentral. Jadi kita lihat eh, bisa dihilangkan. Tetapi kenapa kok nggak dihilangkan? Justru muncul. Berarti penting. Nah, kalau penting artinya, oh ternyata pentingnya adalah menjadi tema-tema utama dalam kitab Samuel. Begitu pentingnya doa Hana ini.
Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, eh, di dalam yang bisa kita pelajari saat ini, apapun doa kita, bisa kok di skip kok, bisa di skip. Kita bangun tidur, ya, kalau bahasa saya, kita bangun tidur, terus kita lanjutkan acara kita, kita mau pergi kantor segala macam bisa, nggak ada doa. Tetapi justru ketika kita berkumpul saat ini kita berdoa, ada sesuatu yang seharusnya bisa dihilangkan atau di skip, tapi justru muncul. Ada doa-doa yang kita naikkan bersama kepada Tuhan. Dan itu bisa menjadi kehidupan, menuntun kehidupan kita ke depan, termasuk dalam gereja, untuk gereja kita ke depan. Nah inilah pentingnya. Bisa di skip, bisa tetapi tidak dimunculkan. Nah, kalau dimunculkan artinya ada sesuatu yang penting. Dan kita bersama-sama ada di dalam bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita, setidaknya untuk hari ini, hari Rabu. Oh, ini penting. Bisa di-skip? Bisa. Enggak. Kenapa? Karena ada yang penting. Dari doa inilah kita mulai perjalanan hidup kita untuk sehari ini. Dan kalau kita ketemu minggu depan, artinya kita penting untuk seminggu ke depan. Dari doa-doa yang kita naikkan pada hari ini, pada saat ini. Maka kita kalau doanya seminggu sekali, kita doanya juga berpikir untuk seminggu ke depan gitu kan. Dan itu akan kita harapkan Tuhan tuntun seminggu ke depan, tidaknya seperti itu. Nah, kira-kira doanya seperti itu. Untuk Samuel, dia berdoa mengucap syukur pada Tuhan dan itu hal yang luar biasa. Nah, saya tidak menjabarkan tema-tema sentralnya, tetapi saya bersama dengan Bapak Ibu akan melihat tiga bait perbedaan berdasarkan kata ganti yang dominan gitu ya. Jadi dominan itu yang pertama adalah kata ganti orang pertama, ayat pertama dan kedua. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku, ya kan, pertama. Bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Engkau Tuhan, seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini puisi ini bukan diucapkan sembarangan. Tetapi Hana di dalam hikmat Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, dia seolah datang pada Tuhan. Seperti kalau kita lihat pasal 1 kan dia datang pada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau datang kepadamu. Dan dia nyatakan di dalam doanya. Jadi perubahan dari kata ganti yang dominan ini dari dari yang pertama ini, orang yang pertama ini menunjukkan bahwasanya ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan dan aku mohon kepada Engkau. Ini dari kata kata ganti aja gitu ya. Nah, coba kita lihat yang bagian kedua. Silakan slide berikutnya. Itu pasal 2 ayat yang ketiga, satu ayat aja gitu. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, maksudnya orang lain lagi gitu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji, yaitu diuji ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau kata ganti orang yang kedua, berarti tunggal juga kepada orang yang lain. Siapa yang seperti itu? Nah, kita sejentas langsung menduga, oh ini mungkin maksudnya Penina. Jangan kamu berkata sombong, aku tuh bisa punya anak menghina orang. Jangan caci maki keluar dari mulutmu di mana Hana itu dihina dan segala macam. Bisa kan? Dia minta pada Tuhan. Karena apa? Karena dia dihina oleh seseorang yang lain, yaitu secara singkat Penina. Tapi ini akan konteksnya, nah nanti Samuel punya konteks yang lain. Dan inilah doa dari kita tahu bahkan kata ganti yang dominan. Dan kemudian yang ketiga, karena ini yang kata ganti yang orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, sekarang kita ganti itu mulai pasal ayat 4 sampai dengan 10 gitu ya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan pada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapai. Dan berikutnya sampai ayat 10. Dari orang yang pertama, tunggal,
orang kedua tunggal, kan tunjuk pada orang, dan kemudian sekarang kepada yang bentuknya jamak, pada orang jamak. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, ada perubahan. Jadi setelah saya diri sendiri pada orang lain yang tadi menghina atau menyakiti daripada Hana, temukan ini juga ternyata berlaku untuk semua pada orang-orang yang lebih banyak. Nah, dari perubahan kata ganti orang yang pertama, orang pertama tunggal, orang pertama yang berikutnya, yang lain, kemudian orang yang jamak ini, kita melihat, ternyata ada maksud ini. Bukan sekedar doa-doa biasa. Tetapi di dalam hikmat Tuhan, di dalam tuntunan yang ilahi itu, Hana berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh. Ini loh Tuhan saya, dan saya juga bersyukur untuk anak yang Tuhan berikan pada saya. Maka kalau ibu dan bapak biasanya lebih terikat itu ibu. Dan dalam hal ini terikat dengan anak gitu ya, lebih dekat dengan anak maksudnya. Itu adalah ibu. Apalagi dalam posisi seperti ini, eh, suami daripada Hana ini sudah punya Penina yang menjadi madunya. Dan Hana dalam posisi yang cukup tersudut gitu ya. Ketika dia punya anak Samuel, itu sesuatu yang luar biasa. Karena janjinya pada Tuhan, nasarnya pada Tuhan, dia itu melepas. Nah, ini posisinya seperti ini. Dia mau melepas dan dia berdoa. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau dia belum pernah punya anak dan dia punya anak, sayang banget sama tuh anak itu. Tuhan, boleh tidak saya revisi apa namanya nasar saya? Jangan ini yang pertama. Tuhan nanti kalau kasih lagi, saya mau kasih lagi, saya kasih dah anak saya yang kedua. Bapak Ibu sekalian, coba kita menguatkan bagian ini ya. Andekan Hana minta minta sama Tuhan, Tuhan, memang aku pernah berjanji sama Tuhan, tapi anak ini ganteng loh Tuhan, laki-laki Tuhan. Boleh ya Tuhan, saya diberkati lagi, dapat anak lagi, nanti tak kasih sama Tuhan. Dan ya sudah itu milik Tuhan. Ini jangan ya Tuhan, sayang. Dengan lahirnya ini saya menjadi orang yang bebas daripada hinaan, daripada penina itu. Bisa kan? Tapi coba kita coba dalam gambaran saya. Andaikan Tuhan mengizinkan. Toh Tuhan tidak minta, itu kan janji Anda sendiri gitu. Ya sudah terserah kamu. Tapi yang pasti kamu udah janji dan kamu meleset. Tuhan kan bisa, ya udah nggak apa-apa. Punya anak kedua, diserahkan enggak? Belum tentu. Tuhan ini ganteng lagi atau ini cantik Tuhan. Sayang lagi. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Ketika bernasar kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberikan, ini kita belajar padanya. Tidak ada pilihan bagi kita untuk kita melakukan apa yang menjadi nasar kita. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Tidak nawar lagi. Meskipun ketika menyerahkannya kepada Tuhan melalui konteksnya gereja itu. Bisa jadi dia berderai air mata. Karena nanti disebutkan bahwasannya tiap tahun dia mengunjungi anak itu, Samuel itu. Betapa sangat apa sayangnya dia kepada Samuel dan betapa sedihnya dia di dalam masa-masa perpisahan itu. Dia menyerahkannya dan ayat 11 pasal 11 dia pulang bersama dengan Elkanah. Ditinggal anak itu ya. Sedih, sayang. Dan itulah perasaan hati. Di dalam perasaan yang sedih dan sayang kepada anak itu, doa ini muncul Bapak Ibu sekalian. Powerful, penuh kekuatan. Jadi bukan kalimat-kalimat indah saja yang bentuk puisi, tetapi curahan hati yang muncul, melekat di dalam doa itu. Sedih harus berpisah dengan anaknya, sementara dia juga sayang kepada anaknya. Dan doa ini muncul. Barangkali, barangkali ada di antara kita, barangkali ada orang-orang percaya yang lain yang menghadapi situasi yang sama, sayang, tetapi karena udah janji harus melepas, baca 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10.
dalam seperasaan yang sama atau frekuensi yang sama dengan Hana. Saya percaya ayat-ayat ini akan jadi sesuatu yang hidup. Kalau kita baca, saya tidak ada dalam posisi seperti itu, ya mungkin saya bacanya biasa. Bisa mendalami? Bisa. Tetapi orang yang sama seperti Hana, mungkin berderai air mata. Sangat dalam doa ini. Dan dia ada posisi, oh ya Tuhan, seharusnya saya sayang sama anak itu, tapi saya udah janji sama Tuhan, ada pergumulan seperti itu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Dan di dalam situasi yang seperti itu, Hana bisa berdoa. Dan doanya sangat bagus. Sekali lagi, saya tidak memperdalam tentang doa-doanya karena bisa terlalu panjang. Tetapi saya hanya melihat kata ganti orang. Pertama, tunggal, kata ganti, ya kemudian lanjut sampai 3 bagian tadi. Pertama, kemudian orang yang kedua tunggal, dan orang yang ketiga yang bentuknya jamak tadi. Nah, Bapak-Bapak sekalian kasih Tuhan. Doa yang muncul dari perasaan yang dalam di dalam dirinya kepada Tuhan dan kepada anaknya. Di dalam dirinya ada satu kerelaan, tetapi juga karena harus sudah berjanji kepada Tuhan yang sama. Dia takut kalau dia sudah bernasar dan dia tidak menepati. Dia takut. Karena apa? Karena Tuhan itu bisa mengubah miskin menjadi kaya, seperti ayat firman yang Tuhan yang saya sampaikan oleh lagu itu. Dari nggak punya apa-apa menjadi punya banyak. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Itu bukan perkataan biasa, bukan soal teologi kemakmuran. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Orang yang mandul itu dihina-hina pada waktu itu, tekanan begitu kuat. Tetapi Tuhan meninggikan. Nah, dari tidak punya anak, Tuhan berikan dia anak. Dan ternyata Samuel juga punya adik berikutnya gitu kan. Dia merendahkan tapi meninggikan juga. Hana tahu Tuhan mampu melakukan segalanya. Maka rasa takut akan Tuhan itu lebih besar daripada keinginan dia untuk memiliki Samuel. Nah, di dalam posisi seperti itulah dia menyerahkan Hana kepada Tuhan dalam pergumulan yang nggak mudah itu. Bagi Samuel bagaimana? Bagi anak, dia sayang kepada anak itu, sangat sayang. Ini anak yang akan menjadi pembelaan dia. Tuhan merendahkan, Tuhan meninggikan melalui kelahiran anak itu. Hana ditinggikan. Dia dijadikan kaya, dia punya sekarang. Kenapa dia kaya? Berapa harga seorang anak? Banyak, besar. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Bukan anaknya yang diperjualbelikan. Menurut pikiran kita ada orang yang jual beli anak. Tidak, sesungguhnya anak itu luar biasa harganya dan tidak ternilai. Karena firman Tuhan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang bisa menilai dahsyat dan ajaibnya daripada pekerjaan Tuhan? Tidak ada. Dia sayang kepada Samuel, sayang banget. Dan itu menjadi pembelaan bagi dia. Tapi Hana lebih memilih takut kepada Tuhan. Aku sudah bernasar Tuhan, dan aku serahkan kepada Engkau. Samuel sendirian, ditinggal pulang orang tuanya. Masih kecil. Aduh, istilah Jawa itu nggak mentolo gitu. Saya tahu nggak mentolo. Maksudnya itu nggak rela gitu. Masih kecil. Toh kalau kita punya anak sekolah negeri SD, kan nggak ada gitu kan. Nggak rela. Tapi ini masih kecil, direlakan pada Tuhan. Satu perpisahan yang sangat, apa ya, ya boleh dramatis, ya dramatis. Perpisahan yang sangat menusuk hati buat Hana. Tetapi disinilah doa itu muncul begitu kuat. Dan karena mungkin susah untuk mengungkapkannya di dalam bentuk narasi atau cerita atau kalimat-kalimat jelas, dia mengungkapkannya dengan bentuk puisi. Ini adalah puisi yang menurut saya sangat indah. Karena muncul dari hati, ada pergumulan kuat di sana. Ada sukacita senang karena Tuhan memberkati.
tetapi juga terbersit kesedihan harus berpisah dengan anaknya. Ini emosi yang menjadi satu semuanya gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bisa belajar doa yang seperti Hana ini. Ketika kita melihat apa sih yang menjadi pergumulan kuat daripada Hana. Munculnya emosi yang kuat. Itu menjadi sesuatu yang kuat di dalam doa Hana ini. Bercampur aduk segala emosi ini. Kita bisa belajar doa yang seperti inilah yang mungkin membuat kita semakin hidup. Tuhan, aku sekarang ada dalam kesulitan. Misalnya seperti itu. Atau Tuhan sekarang ke dalam kesulitan bisa mengeluh pada Tuhan, bisa menyampaikan kepada Tuhan seperti Hana tadi. Tetapi kemudian ada waktunya, Tuhan aku mendapatkan sukacita. Karena Tuhan sudah menjawab doa-doaku. Tetapi ada pergumulan yang lain. Karena aku udah janji sama Tuhan dan aku menyerahkan anak ini. Ada apa namanya pergulatan emosi yang kuat. Nah, inilah menjadi doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Saya pernah cerita juga di dalam, nggak tahu doa pagi atau apa gitu ya. Waktu saya mendengar doa daripada Ibu Ruth, sebenarnya doa pagi ya. Bu Ruth berdoa di apa di koper gitu ya tentang bagaimana renovasi gereja. Selesai itu kan saya dekati Ibu Ruth gitu ya. Bu Ruth mau saya ingat atau enggak itu di tempat Bu Nuriani. Karena saya mendengar bukan kalimat daripada Ibu Ruth. Dari Ibu Ruth aja, betul ada kalimat keluar Ibu Ruth. Tapi doa ini muncul dari hatinya Ibu Ruth. Maka saya ingin belajar. Bu Ruth, aduh doanya muncul dari hati. Rasa kita kok. Nah, doa Hana itu muncul dari hati yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama-sama. Boleh nggak kita doa seperti ini? Ya boleh. Tapi kekuatan doa daripada Hana itu kita pelajari bersama-sama. Muncul dari situasi emosi yang banyak. Dan itu tidak mudah buat Hana. Mari kita lanjutkan. Tadi Pak Nikola sudah memegang slide-nya. Doa Hana itu lensa utama untuk membaca kitab Samuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwasanya Samuel itu anak daripada Hana. Nah, kalau Samuel, memang diyakini yang benar Samuel gitu ya, dia membaca doa daripada ibunya. Bagaimana dia itu proses untuk dia ada di bumi itu dimulai daripada hinaan pergumulan. Dia membaca itu. Dia membaca lagi pergumulan daripada ibunya yang penuh dengan emosi tadi. Saya percaya doa daripada ibunya itu juga menginspirasi dia untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Aku ini dilahirkan dari janji Tuhan, dari berkat Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku ini ditaruh di tempat ini bukan dibuang oleh ibuku, tetapi karena janji Tuhan. Maka tidak heran. Di dalam kehidupan Nabi Samuel itu, dia menjadi nabi yang pertama. Dan jadi orang-orang, oh jadi orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Karena mungkin dalam pikiran saya, dia membaca doa dari ibunya. Inilah lensa utama untuk membaca seluruhan dari kitab Samuel. Menginspirasi kehidupan Samuel dari doa ibunya. Kemudian yang kedua dari doanya itu mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Jadi bahasanya ya inilah, kalau orang seperti ini akan jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Dan itu ada di dalam doa-doanya. Ada nih yang akan terjadi kalau kamu setia sama Tuhan, ya, kamu akan jadi seperti ini. Tuhan bisa merendahkan, Tuhan bisa meninggikan. Nah itu kan mengantisipasi. Tapi itu bagian, salah satu bagian. Ada bagian-bagian yang lain. Tetapi yang ketiga dan yang terakhir dari doanya adalah titik acuan utama untuk mengevaluasi peristiwa dan karakter dalam kitab Samuel. Tadi di nomor satu saya sudah sebutkan.
Jadi boleh katakan seperti ini. Doa Hana yang bentuk puisi tadi, kalau Samuel bisa menulisnya dan kemudian di dalam segala peristiwa yang terjadi, ketika mungkin dia kan tidak selalu nggak, karena dia masih seperti kita, masih dari daging, mengalami kelemahan, mengalami pergumulan, dia baca itu tadi doa. Aku ini lahir karena Tuhan, karena berkat Tuhan sesuatu yang tidak mungkin. Aku diserahkan oleh orang tuaku. Semangat lagi. Apa menjadi kelemahannya dibuat kuat karena dia membaca doa-doa Dan. Luar biasa, Bapak sekalian. Maka ayo kita bisa belajar daripada doanya. Berdoalah, berdoalah. Dan kalau sempat tulis doa kita untuk anak kita. Jadi satu peninggalan, satu harta karun bagi anak kita tentang isi hati kita bagi anak kita atau anak-anak kita. Supaya ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka bisa bertahan dan mereka menjadi kuat. Ketika mereka ada menghadapi situasi di mana mereka penuh dengan rasa syukur, mereka diarahkan, ayo bersyukur hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Apa yang kita doakan sekarang, itu bisa menjadi berkat bagi anak cucu. Bukan hanya pujian tadi, berkat anak cucu. Enggak, doa kita itu bisa menjadi berkat anak cucu. Maka teruslah dan setialah berdoa pada Tuhan. Khususnya untuk kalau ini untuk anak cucu kita. Untuk masa depan mereka. Untuk menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang seperti pohon yang berakar kuat, tumbuh lebat dan berbuah luar biasa berlipat kali ganda. Bisa dimulai dari doa-doa kita. Nah, Bapak sekalian, slide yang terakhir ini, slide yang terakhir. Berdoa dengan puisi. Jadi, saya tidak ngajari Bapak Ibu semua untuk berpuisi, enggak. Saya pun bukan orang yang pandai berpuisi, enggak. Udah you go to office ya. Oh. Boleh enggak kita berpuisi? Boleh-boleh aja. Boleh kok. Toh Anda juga melakukannya gitu kan. Nanti setelah ini kita berpuisi, tak kok entah ini berdoa dalam puisi boleh enggak? Ya kita jangan kaget. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sekalian karena kita lihat Alkitabnya juga ada gitu kan. Jadi ini kan kita sekarang saya belum cek lagi siapa yang hadir apakah Buana, Direk Buana kan pintar puisi gitu ya. Terus ada lain lagi yang bilang, Buddha bacakan puisi atau di dalam ikan sudah ada puisi boleh nggak? Boleh, itu berdoa kok. Nggak apa-apa. Jadi format doa sebetulnya tuh ya biasa yang kita berdoa sekaligus kita dapat format doa yang baru. Berdoa dengan puisi boleh nggak? Maksud saya seperti itu. Silakan. Tapi bukan masalah puisinya atau narasinya atau prosa. Tetapi itu menjadi pergumulan kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Permohonan yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Kiranya kita semua diberkati melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh belajar daripada doa Hana. Seorang yang menderita, seorang yang susah, karena dia ada di dalam tekanan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, pembelaan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Hana memohon pembelaan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar sekaligus memberkati Hana. Tetapi ada pergumulan yang lain. Ketika Hana harus menyerahkan anaknya Samuel yang masih kecil itu pada Tuhan. Kami bersyukur boleh belajar daripada doa Hana yang sungguh indah. Tetapi bukan hanya indah karena puisinya. Tetapi maknanya yang dalam, pesannya yang kuat. Sekaligus bisa meninggikan orang-orang. Membuat kaya orang-orang yang membacanya. Bukan soal kaya materi, tapi kaya di dalam pengertian kepada Tuhan,
kaya di dalam iman, kaya di dalam peneguhan-peneguhan yang Tuhan nyatakan waktu demi waktu. Ya Tuhan juga memampukan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi bentuk doa kami, bukan penghalang untuk kami datang kepada Tuhan. Tapi biarlah isi hati kami. Kami ingin nyatakan kepada Tuhan di dalam bentuk apapun. Baik prosa atau puisi. Tapi adalah hati kami. Pesan kami. Baik itu untuk anak kami, pesan kami untuk anak cucu kami, atau kerinduan dan harapan kami untuk anak cucu kami dan juga untuk gereja kami. Berkati kami agar di tiap-tiap waktu kami semakin bertumbuh di dalam doa kami. Kami semakin kuat di dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pendeta IDSS yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita belajar dari seorang Hana ketika mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita janji kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Mari kita akan kembali memujikan pujian Nyamanlah Jiwaku, dan kemudian nanti Dokter Monik dan Diaken Juliana akan menaikkan doa-doa untuk renovasi gereja kita. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hati jadi penuh damai. Walaupun menderitaku tetap tenang, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Walaupun kuasa setan menyerangku, tetap ku tabah dan teguh. Karena Tuhan telah menyelamatkanku, sertanya ku tak mungkin jatuh. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Hatiku yang kotor dibersihkannya, menjadi tempat Tuhanku. Tubuh bersih karena darahnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ya, silakan Dokter Monik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk sekali lagi kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk berdoa untuk renovasi dan perluasan gereja. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam penyertaan Tuhan dalam renovasi ini Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan yang boleh
memberikan anugerah sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan melalui perluasan gereja ini, melalui renovasi gereja ini Tuhan, makin hari Tuhan, GKMI Pengharapan boleh memuliakan nama Tuhan. GKMI Pengharapan boleh makin bergerak keluar Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Surgawi, saat ini Tuhan, kami mau satu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan buat Bapak Mukidin dan timnya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakan renovasi ini bisa selesai tepat waktu. Bapak Surgawi, kiranya Engkau boleh menolong Tuhan supaya Pak Mukidin dan timnya juga boleh bekerja dengan baik, semuanya boleh bekerja dengan jujur, dan semuanya juga boleh bekerja dengan semangat untuk menyelesaikan renovasi gereja. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk dana yang masih dibutuhkan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menggerakkan hati setiap orang-orang yang eh, Tuhan berikan berkat lebih Tuhan untuk bisa juga memberikan dananya mendukung pelayanan gereja di tempat kami Tuhan untuk pelayanan renovasi gereja ini Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong, menyediakan juga dengan caramu, karena kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang kaya, yang eh, mempunyai segalanya di dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, jemaat GKM Pengharapan juga. Kiranya Engkau juga tolong supaya kami semua juga boleh bersatu hati mendukung dengan semangat Tuhan dalam renovasi ini. Kami berdoa Tuhan, kami boleh mendukung dengan doa, dana, dan upaya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong supaya setiap kami semua, Tuhan berikan hati yang terbeban untuk mendukung pelayanan gereja kami ini. Kami mau serahkan Tuhan doa sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk senantiasa memohon berserah di dalam doa-doa kami. Pada kesempatan pada pagi hari ini, juga berserah dan bersatu hati di dalam doa untuk mendukung renovasi dan perluasan gereja kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada si Dana juga yang boleh bekerja untuk memberikan usaha dan tenaganya untuk dapat melakukan usaha-usaha untuk pengumpulan dana Tuhan. Engkau berkati agar usaha-usaha kami, hambamu ini, Diakan Melisa, untuk Ibu Priscilla, untuk Ibu Linawati, dan untuk Ibu Lidiatin yang boleh berusaha untuk mengumpulkan dana-dana untuk pekerjaan renovasi dan perluasan gereja ini. Engkau berkati setiap usaha-usaha kami yang kami kerjakan, biarlah semuanya ini boleh kami pergunakan untuk menambahkan dana di dalam perluasan dan renovasi gereja kami, Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk gerejamu. Terima kasih ya Bapak. Kami bersatu hati juga berdoa untuk Penatua Rudi, untuk Bapak David dan Ibu Vivi, yang juga menjadi konstruksi untuk perluasan renovasi gereja kami, Tuhan. Engkau mendukung dan memimpin dalam hikmat-hikmat daripadamu untuk diberikan pada mereka, supaya mereka boleh menuntun dan membimbing para pekerja di dalam pengerjaan renovasi dan perluasan gereja kami, Tuhan. Engkau berikan kesabaran dan Tuhan berikan hikmat pada mereka supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Engkau berkati untuk pekerja dan mandor, Bapak Mukidin, Tuhan Engkau berikan hikmat juga di dalam pengerjaan renovasi dan perluasan gereja. Engkau berikan pertolongan dan pimpinan di dalam mereka bekerja, biarlah mereka boleh diberikan kesabaran, diberikan juga kekuatan, kesehatan, supaya tetap boleh menjalankan tugas mereka di dalam pengerjaan renovasi dan perluasan gereja kami, Tuhan. Sejauh ini, terima kasih untuk progres yang sudah ada. Tuhan sudah berkati pengerjaan mereka, hasil karya mereka, boleh kami nikmati dalam 2 minggu ini. Biarlah Engkau memberkati di dalam pengerjaan selanjutnya yang belum terselesaikan. Biarlah apa yang dikerjakan boleh memberikan
pekerjaan ini boleh dilakukan dengan baik dan boleh dilancarkan, sehingga gerejamu ini boleh semakin baik dan semakin bagus di dalam pengerjaan renovasi perluasan ini ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya di dalam pimpinan dan hikmat daripadamu Tuhan. Kami juga bersama-sama dengan teman-teman berdoa terus, juga diberikan hikmat kepada panitia yang bekerja untuk menentukan segala hal di dalam perluasan gereja kami Tuhan. Biarlah apa yang kami putuskan, kami kerjakan boleh di dalam hikmat Tuhan juga, supaya kami boleh menentukan banyak hal, sehingga boleh gereja kami boleh kami kerjakan dengan sebaik-baiknya di dalam perluasan gereja kami Tuhan. Engkau berkati supaya apa yang kami tentukan boleh menjadi semakin baik, semakin boleh apa, menampakkan uh, keindahan di dalam gereja kami. Dan bukan hanya sebagai gedung, tapi boleh menjadi tempat yang boleh kami jadikan sebagai tempat ibadah kami yang sejati di dalam Engkau. Biarlah melalui gereja kami yang boleh kami perbaiki, boleh menjadikan kami semakin boleh datang beribadah kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus berdoa untuk gereja kami, biarlah melalui gereja kami ini boleh semakin dipakai Tuhan dalam kami boleh menjangkau orang-orang sekitar kami yang mungkin belum percaya juga, dan bahkan mungkin yang sudah percaya boleh datang ke tempat gereja kami ya Bapak. Biarlah dengan keberadaan gereja kami makin banyak jemaat-jemaat dan jiwa-jiwa baru yang hadir di gereja kami. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi semua orang sekitar kami dan bagi kami sebagai jemaat-jemaatnya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terus bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Dokter Monik dan Diakon Juliana yang sudah menaikkan doa-doa. Kita aminkan doa-doa yang sudah dinaikkan dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang sudah saya share di grup pedati. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Bila Ku Berdoa. Jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa, manis persekutuan bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Tuhan beri sukacita bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa.
Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat terbaik, terindah, terbesar Tuhan limpahkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin.